wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala kulli birri wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali untuk yang kesekian kalinya melanjutkan kajian tafsir Al-Quran surat Al-Fatihah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Zaidi Anwar MHI. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaatnya di yaumil nanti. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka kajian pada malam hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, dan kepada Ustaz Zaidi Anwar MHI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Ketua Masjid yang sama-sama terhormati Pak Sastrowijaya dan pengurus masjid yang lainnya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pada malam hari ini. Allah berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat untuk bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah, nikmat berada dalam majlis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada sebaik-baik hamba Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau. Semoga kita semua sampai akhir hayat kita nanti menghembuskan nafas terakhir kita sebagai umat beliau, sehingga nanti kita layak mendapatkan syafaat beliau dan layak mendapatkan surga bersama beliau insyaallah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita libur 3 pekan kemudian, karena ada pekan kelima kemarin, ini pekan kedua, jadi kita 3 pekan libur. Kita sudah muqaddimah tentang Al-Fatihah, sudah muqaddimah tafsir dan muqaddimah Al-Fatihah. Kemarin seingat saya kita sudah membahas tentang nama-nama dari surah Al-Fatihah. Betul ya? Nama-nama surah Al-Fatihah. Dan di antara namanya ada Fatihatul Kitab, ada Ummul Kitab, ada As-Salah. Jadi dia juga disebut dengan surah As-Salah. Ada juga Al-Fatihah juga disebut dengan surah Alhamdulillah, karena dimulai dengan kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Ada begitu banyak nama Al-Fatihah sampai dikatakan oleh para mufassir namanya hampir mencapai 12 nama. Ada sekitar 12 nama dari surah Al-Fatihah. Nah, jemaah rahmat Allah SWT, berikutnya kita membahas tentang basmalah. Pertanyaan pentingnya adalah apakah basmalah itu termasuk bagian dari surah Al-Fatihah atau tidak? Basmalah ini termasuk bagian surah Al-Fatihah atau tidak? Yang pertama, para ulama sepakat bahwa basmalah ini singkatan dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau Alhamdulillah disingkat dengan Hamdalah. Kalau la haula wala quwwata illa billah disingkat dengan Hauqalah. Kalau hayya 'alal falah disingkat dengan Hayfalah. Kalau hayya 'alas shalah disingkat dengan Haysalah. La ilaha illallah disingkat dengan apa? La ilaha illallah. Tahlil. Jadi para ulama itu menyingkatnya, ya. Jadi ketika disebut basmalah namanya bismillah. Jadi sebutannya itu basmalah, tapi ucapannya adalah
Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillah itu Bapak Ibu sekalian, para ulama berbeda pendapat. Yang pertama, persamaannya. Para ulama semuanya sepakat kalau Bismillahirrahmanirrahim adalah bagian dari surah An-Naml. Bagian dari surah An-Naml, yaitu ketika Sulaiman mengirimkan surat kepada Bilqis. Dalam Al-Quran disebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi memang para ulama sepakat dalam surah An-Naml ada lafaz bismillahirrahmanirrahim. Lalu para ulama berbeda pendapat tentang basmalah ini, apakah dia bagian dari surah Al-Fatihah ataukah bukan. Pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat jumhur ulama adalah pendapat mayoritas ulama. Mayoritas ulama itu berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Ini pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama mayoritas. Jadi pendapat ulama itu terbanyak. Mereka mengatakan basmalah itu bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Sehingga ayat pertama dari Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Pendapat jumhur ulama. Tapi jumlah ayat dalam Al-Fatihah tidak ada perbedaan pendapat. Jumlahnya ada 7 ayat, semuanya sepakat. Jadi jumlah ayat dalam surah Al-Fatihah semua sepakat 7 ayat. Cuma apakah basmalah masuk atau tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak masuk. Maka jumhur ulama mengatakan bahwa surah Al-Fatihah itu 7 ayat. Bunyinya ayat 1 adalah Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini yang ketujuh. Jadi menurut jumhur ulama, karena basmalah tidak termasuk bagian dari surah Al-Fatihah. Nanti ada konsekuensi hukumnya. Nanti kita bahas konsekuensi hukumnya. Kita bahas perbedaan pendapat dulu. Yang kedua, pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah itu bagian daripada surah Al-Fatihah. Bagian dari surah Al-Fatihah. Sehingga kalau ikut mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa basmalah termasuk dari Al-Fatihah, itu Fatihah itu adalah ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat keduanya Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ketiganya Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat keempatnya Maliki yaumiddin. Ayat kelimanya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat keenamnya Ihdinas siratal mustaqim. Ayat ketujuhnya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi 7 itu menurut mazhab Syafi'i. Kemudian yang ketiga pendapat para ulama, selain dari mazhab Syafi'i dan juga jumhur, itu ada yang berpendapat bahwa basmalah itu adalah bagian dari semua surat. Bagian dari semua surat. Jadi bagian dari semua surat artinya dia bagian dari surah Al-Fatihah, bagian juga dari surah Al-Baqarah, bagian juga dari surah Al-Imran dan seterusnya sampai ke semua, sampai habis kecuali surah Taubah. Jadi pendapat yang ketiga. Artinya kalau ikut pendapat ketiga ini, basmalah bukan termasuk dari bagian surah Al-Fatihah. Tapi dia bukan cuma bagian dari Al-Fatihah, dia bagian dari semua surat dalam Al-Quran kecuali At-Taubah. Ini pendapat ketiga. Pendapat keempat, basmalah itu bukan bagian dari surat apapun, tetapi dia adalah diturunkan Allah, memang dikhususkan untuk menjadi pemisah antar surat. Jadi dia memang diturunkan itu cuma Bismillahirrahmanirrahim saja. Fungsinya adalah apa? Menjadi pemisah antar surat. Itu fungsinya. Hafal ya? 4 perbedaannya. Nanti ada ujian nih Pak.
Tidak baca tidak. Jadi 4 macam ini perbedaan pendapat. Nah, ada konsekuensi hukumnya. Kenapa ini dibahas konsekuensi hukumnya? Pertama, nanti akan terkait dengan membaca basmalah ketika dalam sholat. Ketika kita sholat, kalau ikut mazhab Syafi'i, kalau dia tidak baca basmalah, dia mengucap langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin, maka sholatnya tidak sah. Kenapa sholatnya tidak sah? Karena Al-Fatihahnya kurang 1 ayat. Sehingga dalam mazhab Syafi'i, ya, harus dibaca basmalah itu. Wajib hukumnya karena dia bagian dari Al-Fatihah. Dan membacanya jahar sebagaimana ayat lain juga jahar. Di Indonesia yang mayoritas mazhab Syafi'i, ya tentu pakai ini di Indonesia karena mayoritas mazhab Syafi'i. Maka mayoritas membaca kalau ketika jadi imam itu basmalahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim sampai akhir. Ya, basmalahnya dijelaskan. Lalu yang kedua, karena ikut jumhur basmalah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka kemudian terjadi perbedaan pendapat. Ya. Bukan terjadi perbedaan pendapat. Para ulama sepakat, ya, bahwa membaca basmalah ketika sholat itu hukumnya sunnah, meskipun dia bukan bagian dari Al-Fatihah. Jadi membacanya telah hukumnya sunnah, termasuk jumhur mengatakan hukumnya sunnah. Cuma ada 2 model. Model pertama adalah sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa riwayat, ya, dalam surah itu masuk sehingga saya mengatakan bahwa ya, kami sholat di belakang Rasul dan Rasul tidak memperdengarkan basmalahnya. Ini menunjukkan bahwa Rasul itu membaca basmalah dengan sir. Jadi ketika dia jadi imam, Rasul jadi imam itu baca basmalah dengan sir, sehingga membacanya itu ya tidak keras seperti ayat lain. Ya, Rasul membacanya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang model pertama. Model yang kedua sama dengan model mazhab Syafi'i, meskipun hukumnya sunnah, bacanya juga tetap jahar. Tapi hukumnya sunnah, bacanya tetap jahar. Model yang keempat adalah karena dia tidak termasuk bagian dari surah Al-Fatihah, maka tidak dibaca sama sekali. Basmalah tidak dibaca sama sekali. Jadi ketika jadi imam langsung saja bacanya Alhamdulillahirabbil alamin, tidak baca basmalah sama sekali karena bukan bagian dari surah Al-Fatihah. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, yang terkait dengan Al-Fatihah, basmalah, apakah termasuk dalam surah Al-Fatihah atau tidak? Khuruj minal khilaf mustahab. Jadi kaidahnya dalam fikih itu para ulama mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat adalah hal yang dianjurkan. Kalau kita berada di mayoritas Syafi'i, maka keluarlah dari perbedaan pendapat. Maksud keluar dari perbedaan pendapat bagaimana? Kalau kita tahu mayoritas Syafi'i, maka bacalah basmalah secara jahar. Itu namanya keluar dari perbedaan pendapat. Kita yakin memang ada perbedaan pendapat. Cuma kita tahu jamaah kita ini mayoritas adalah mazhab Syafi'i. Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i. Maka jangan mancing-mancing keributan. Jangan mancing-mancing keributan. Karena masyarakat kita tidak punya tradisi bertanya. Masyarakat kita ini punya tradisi apa? Ngomong di belakang. Bukan tradisi bertanya, konfirmasi. Nah, kita nggak punya tradisi itu. Kalau orang Arab punya tradisi konfirmasi. Kalau ada hal yang salah, ada hal yang janggal, dia akan konfirmasi. Kenapa kok begini? Nah, masyarakat Indonesia nggak punya tradisi itu. Masyarakat Indonesia itu punya tradisi ngomongnya di belakang. Langsung marah, langsung marah atau ngomong di belakang. Nah, itu dasar supaya kita terima, nggak baca semua lagi. Enak langsung ngomong ke imam. Akhirnya terjadi keributan. Maka kaidah ini penting di Indonesia. Al-khuruju minal khilaf mustahab. Keluar dari perbedaan pendapat dianjurkan, kata para ulama. Jadi kalau
mayoritas yang diimami ini mazhab Syafi'i, maka silahkan ya ikut mazhab Syafi'i pada membaca ya basmalah ini. Kalau bisa jangan jadi imam, bagus. Kita misalnya termasuk yang berpendapat bahwa basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah, sehingga kita bacanya juga sir atau kita nggak baca sama sekali. Maka untuk membuat tidak terjadi masalah, ya sebisa mungkin suruh orang-orang yang setempat saja untuk jadi imam. Silakan ya. Kalau kita yang jadi imam, ya, maka kita pakai kaidah al-khulud minal khilaf mustahab. Maka kita yang selama ini nggak baca Fatihah keras, ketika berada di masjid yang mazhab Syafi'i, ya, maka kita baca Al-Fatihah itu basmalahnya dengan keras. Jadi ini biar keluar dari perbedaan. Nah, kebijaksanaan seperti ini penting. Zaman ini banyak sekali kebijaksanaan ini hilang. Kenapa? Karena kita ini agak genit, kalau bahasa genit apa? Genit dalam ilmu. Kenal ilmu dikit langsung praktekkan tanpa melihat kondisi masyarakat di sekitarnya. Akhirnya ribut. Ini genit dalam urusan ilmu. Nggak boleh genit urusan ilmu. Genit itu kanji maksudnya. Jangan kanji urusan ilmu. Itu membuat orang ribut. Jadi silakan saja punya ilmu lalu disesuaikan dengan kondisi masyarakat di sekitar. Apakah ini mengkhianati ilmu? Tidak. Para ulama kita juga mengajarkan itu. Selagi itu adalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Kalau dia bukan perbedaan pendapat, tidak boleh. Kalau dia perbedaan pendapat pada urusan urusan cabang, kita boleh, ya, kita boleh menghormati pendapat orang lain, itu boleh. Tapi kalau dia bukan bukan khilafiyah atau sesuatu perbedaan itu bukan pada perbedaannya pada usul itu pokok. Nah, pada usul tidak boleh kita menghormati. Contoh perbedaan pada usul adalah yang paling mudah, sholat subuh itu usulnya 2 rakaat, tidak ada perbedaan pendapat dari zaman Nabi sampai sekarang. Kalau ada yang mau menambahnya 3 rakaat, tidak bisa kita. Tidak bisa, misalnya tiba-tiba ada imamnya 3 rakaat, ya, 3 rakaat langsung. Lalu kita kemudian ngomong, sudah kita toleransi ini perbedaan pendapat. Tidak bisa itu, tidak sah sholatnya. Kita harus menegur, harus ulang sholatnya, tidak sah sholat 3 rakaat. Karena yang sah adalah 2 rakaat. Nah itu usul namanya, nggak boleh kita bertoleransi. Ada pun yang lain kita bertoleransi. Khulud minal khilaf mustahab. Nah ini penting kaidah ini, ya kita ulang-ulang. Karena memang banyak sekali problem di masyarakat Indonesia ini. Ya cuma masalah ini saja sebenarnya. Ya kegenitan dalam masalah keilmuan ini. Ya. Sehingga semangat sekali mengamalkan tanpa melihat kondisi masyarakat. Kalau kita berada di tengah masyarakat yang tidak bermadzhab Syafi'i, yang mereka misalnya bermadzhab Hambali yang tidak mengeraskan bacaan basmalahnya, ya kita juga ikut. Kalau kita diminta jadi imam, jadi artinya memang ini hal-hal yang memang harus diperhatikan. Baik, inilah basmalah itu ya. Kemudian nanti tafsir terkait basmalah akan lebih banyak kita bahas pada Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang kita bahas ini, dibahas oleh beberapa ulama tafsir terkait basmalah ini dibaca ketika kapan. Apa keutamaan basmalah dan dibaca ketika kapan? Yang pertama, yang disebutkan dalam hadis, ya Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amrin dzibalin la yubda bil basmalah fahuwa abtar." Kata Rasulullah SAW, semua urusan penting yang tidak dimulai dengan membaca basmalah, maka dia terputus. Terputus artinya dia tidak sampai kepada Allah. Dia tidak diterima. Kalau urusan itu ya dilakukan dimulai tidak dengan menggunakan basmalah. Inilah pentingnya basmalah. Maka basmalah dibaca pada semua urusan. Pada semua urusan. Contoh, wudu tidak wudu, ya, itu basmalah bukan rukun. Karena rukun wudu cuma 6. Rukun wudu cuma 6. Niat, membasuh wajah, kemudian membasuh kedua belah tangan, kemudian mengusap kepala,
kemudian mencuci kaki, lalu tertib. Itulah rukun wudu. Basmalah tak termasuk rukun, tetapi basmalah hukumnya sunnah. Maka selayaknya yang tidak meninggalkan membaca basmalah ketika mau wudu, karena pentingnya urusan ini sehingga dia seharusnya dimulai dengan basmalah. Dalil membaca basmalah ketika wudu, ya, itu semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Tapi dalil umum bahwa setiap urusan penting dimulai dengan basmalah sahih. Adapun dalil tentang memulai wudu dengan basmalah dhaif semuanya. Semuanya dhaif. Tapi riwayatnya banyak. Riwayat A, riwayat B, riwayat C, riwayat D, terus banyak riwayatnya. Banyak riwayatnya. Tapi dhaif semua. Kaidahnya bagaimana? Kata para ulama, kaidahnya kalau sebuah riwayat itu tentang sesuatu itu banyak yang diriwayatkan, tapi dhaif, maka riwayat itu naik derajatnya dari dhaif menjadi hasan. Kan ada, kalau hadis ahad itu kan tingkatannya ada dhaif, ada hasan, ada sahih. Dhaif, hasan, sahih. Kalau hadisnya ahad. Selain hadis ahad itu ada mutawatir namanya. Jadi hadis itu kalau ditinjau dari jumlah perawinya, jumlah yang meriwayatkannya itu ditinjau dari situ, maka dia ada dua macam. Satu namanya hadis ahad, dua namanya hadis mutawatir. Kalau ditinjau dari jumlah perawi, berapa orang yang meriwayatkan, itu ada dua macam. Satu namanya ahad, dua namanya mutawatir. Kalau mutawatir, ya, namanya mutawatir, dia diriwayatkan oleh lebih dari 10 orang sahabat, maka hadis itu disebut hadis mutawatir. Dia lebih tinggi dari sahih. Mutawatir itu kebenarannya pasti, tidak boleh ditentang. Kalau ditentang kafir. Kalau dia mutawatir. Nah, Al-Quran semuanya mutawatir. Al-Quran ini kan sebenarnya qiraatnya ini kan diriwayatkan. Nah, semua Al-Quran, ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas semuanya mutawatir. Tidak dimasukkan ke dalam Al-Quran kalau tidak mutawatir. Maka Al-Quran semuanya mutawatir. Artinya kebenarannya itu sudah pasti. Bahasa para ulama, la yumkin tawatuhum al-kadhib. Bahasa para ulama, hadis itu mutawatir sehingga kebenarannya disebut pasti. Kenapa? Karena mereka yang meriwayatkan ini tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Misalnya hadis yang berbunyi yang salah satu contoh hadis mutawatir dalam saya juga, ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Nabi mengatakan barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka dia telah memesan tempat duduknya dari api neraka. Itu contoh hadis mutawatir. Jadi orang yang berdusta atas nama Nabi, jadi dia buat hadis, buat hadis secara sengaja, dia buat hadis. Meskipun belum tentu salah kalimatnya, tapi kalau dia buat hadis itu dia kena hadis. Misalnya ada hadis palsu yang bunyi al-badinjan syifa'un likulli da'. Terong adalah obat bagi segala sesuatu. Hadis ini dibuat oleh tukang terong biasanya. Dia mengatakan ini hadis. Nah, dia terkena hadis ini. Gak boleh dia membuat meskipun setelah diteliti, ya saya zaman sekarang diteliti orang, apa khasiat terong? Ternyata kata saya pernah baca di Google itu, terong itu rajanya sayur. Rajanya sayur, terong ungu. Itu rajanya sayur. Disebut raja sayur karena saking banyaknya manfaatnya. Artinya kalimat ini sebenarnya tidak salah juga, karena ternyata terong memang paten ya. Tapi tidak boleh dia disebarkan bahwa ini hadis. Nah, masalahnya di situ. Nah, ini kan dia berbohong. Lalu orang ini berbohong kan bisa jadi ketemu dengan tukang terong yang lain ya. Lalu mereka sepakat, ayo masuk ini, kita jadikan hadis ini. Nah, itu mungkin. Tapi kalau para sahabat Nabi
itu tidak mungkin mereka bersepakat untuk mendustai generasi setelahnya, tidak mungkin. Kalau ada hadis diriwayatkan oleh 10 lebih orang sahabat, tidak mungkin mereka berkumpul, ayo kita buat hadis kita budi generasi selanjutnya. Tidak mungkin. Itu kaidahnya dari para ulama. Maka kalau hadis itu mutawatir, itu pasti benar. Dan jangan ditentang sedikit, pasti benar. Hadis mutawatir. Yang kedua ada hadis namanya hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang belum mencapai derajat mutawatir. Belum mencapai derajat mutawatir. Kalau sebagian ulama masyarakat 10 periwayat, nah hadis ini tuh diriwayatkan bukan cuma 1, tapi ada 3, ada 5, ada 2 yang meriwayatkan, atau memang 1 niat yang meriwayatkan, maka dia tidak sampai derajat mutawatir. Lalu kalau tidak sampai derajat mutawatir, dia disebut namanya hadis ahad. Nah, hadis ahad inilah yang nanti dibagi 3 derajatnya. 1 dhaif, 2 hasan, naik lagi namanya sahih. Kalau mutawatir tidak ada. Namanya mutawatir semuanya pasti benar. Kalau ahad ada 3. Nah, hadis terkait basmalah semuanya dhaif. Semuanya dhaif. Cuma kaidahnya kata para ulama ilmu hadis, kaidahnya jika sebuah urusan itu diriwayatkan oleh banyak perawi dengan banyak riwayat, meskipun hadis itu derajat dhaif, maka karena banyak yang menguatkan, maka dia naik derajatnya menjadi hasan. Namanya hasan li ghairi. Hasan li ghairi. Hasan li ghairi itu hasan karena yang lain. Dianya sendiri itu tidak hasan. Dianya sendiri sebenarnya tidak hasan. Cuma karena banyak yang meriwayatkan, akhirnya dia naik menjadi hasan. Nah, hadis terkait wudhu, basmalah sebelum wudhu itu hasan li ghairi. Ini contohnya. Nah, jadi semua urusan seharusnya dibaca basmalah di dalamnya. Sebelum dilakukan semua urusan penting, termasuk wudhu. Apalagi masuk rumah baca basmalah. Apalagi makan. Kalau makan dalilnya sahih, Rasul mengatakan Sambillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Kata Rasul, bacalah basmalah, bacalah bismillah, dan makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah yang dekat dengan. Jadi makan dengan itu ada makan. Jadi kalau kita makan bareng-bareng, itu ada makannya, makan yang dekat. Jangan ngincingi yang jauh parah. Jadi parah gitu dulu. Jadi kalau kawan namanya liriknya itu, pahamilah dia tertahan oleh hadis. Maka pahami kalau kawan namanya lirik, ajak tukaran. Dia tertahan dengan hadis karena dia tahu hadis, sehingga dia tidak mungkin ngambil jauh-jauh ini. Kalau dia paham ya paham. Jadi makan jelas sambillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Kemudian apa lagi? Masuk rumah juga jelas. Kemudian melepas pakaian juga jelas, ya. Maka Rasul mengatakan satru baina aurati ibni Adam wa bainal jin qauluhu bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Kata Rasul, yang membatasi antara aurat seorang manusia dengan matanya jin adalah dia mengucapkan kalimat bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah, atau dia membaca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau dia baca kalimat itu ketika dia buka baju, jin tidak bisa lihat. Jin tidak bisa lihat. Ini ketika kita mau masuk kamar mandi, mau ngapain gitu. Yang penting mau buka baju, jangan lupa baca bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak, jin lihat. Kalau jin lihat, dia jatuh cinta. Kalau dia jatuh cinta, bayangkan, wong gila dia jatuh cinta dia sarap. Apalagi kalau jin, awasan. Maka buka baju bismillahirrahmanirrahim atau bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Jadi betapa pentingnya basmalah itu dalam kehidupan kita.
Yang satu lagi ya kadang orang salah meskipun konteksnya kalau dalam dalil lain itu benar. Itu ketika jatuh. Jadi ketika kita jatuh, itu kan kita biasanya ya, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam konteks lain itu benar. Tapi dalam hadis Nabi ternyata yang keluar sebenarnya bukan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi mengatakan idza asarat bika dabbah la taqul ta'isa syaitan. Kata Nabi, kalau engkau terpleset, kendaraan terpleset, kuda, kalau dulu kuda, dabbah itu binatang tunggangan. Kalau sekarang ya mobil, motor. Kalau terpleset motormu atau tungganganmu atau kendaraanmu, kata Nabi, janganlah engkau ucapkan celakalah setan. Jadi pas jatuh nyala setan. Jangan. Kenapa? Kata Nabi, ya. Karena setan ketika engkau mengucapkan begitu, ta'azama syaitan hatta yakunu mithlal bayi. Ya, saking senangnya setan karena engkau ucapkan jatuhnya ini karena setan itu langsung membesar seperti rumah, saking besar. Dia merasa kegeeran, pacak jatuhkan orang. Kata Nabi, jangan ucapkan ta'isa syaitan. Binat celakalah setan. Jadi jangan nyalahkan setan ucapkan. Jadi bagaimana? Kata Nabi, ucaplah Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau ketika jatuh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kata Nabi, tasawwara syaitan. Setan itu mengecil. Hatta yakunu mithlal bulan. Sehingga setan itu kecilnya sampai seperti lalat. Kecil. Jadi ternyata urusan jatuh saja dalam misalnya jatuh berarti ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan kita kadang-kadang pikir kalau campak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling sering muncul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu untuk masih menyebut inna lillahi. Nah ini pasrah setan atau nyalakan lubang yang membuat kita campak. Jadi ucapannya sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jamaah sekalian rahmati Allah, ya banyak sekali keutamaan basmalah ini sehingga dia memang menjadi ya siklus kehidupan kita berputar di situ. Dari bangun tidur sampai tidur lagi, basmalah ini menjadi salah satu kalimat yang tidak boleh lepas dalam kehidupan. Baik, ini basmalah karena nanti penafsirannya ini agak banyak sama dengan ayat Ar-Rahman Ar-Rahim, sehingga saya jelaskan saja terkait keutamaannya dan bagaimana kita mempergunakan basmalah. Berikutnya ya, kita masuk ke ayat pertama. Jadi karena lalu pertemuan itu ayat pertama. Sebenarnya basmalah ini sebanyak penjelasan. Jadi biar dapat hasil ayat pertemuan ini. Jangan tak dapat ayatnya. Jadi ayat pertama yang kita hafal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin artinya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kata para ulama termasuk Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwa ya, al dalam kata alhamdu itu alif lam lil istighraq. Alif lam lil istighraq artinya adalah alif lam yang mencakup segalanya. Sehingga ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ya, maka kita itu terjemahannya sudah pas dalam bahasa Indonesia adalah segala puji bagi Allah. Jadi bukan kita bukan sekedar memuji Allah karena dia pakai al tadi. Itu bukan sekedar puji Allah, tapi pujian ini mencakup segala sesuatu untuk Allah. Semua pujian itu cuma untuk Allah saja. Maka ketika seorang hamba mengucapkan kalimat alhamdulillah, ya, sebenarnya sudah tidak ada yang celah untuk ada pujian kepada selain Allah. Ya. Nggak ada celah lagi untuk ada pujian kepada selain Allah ketika
dia mengucapkan alhamdulillah, karena kata huruf alif lam itu menunjukkan ketercakupan pujian hanya untuk Allah saja. Ini makna yang pertama. Jadi ketika mengucapkan alhamdulillah, ya dalam surah Al-Fatihah itu kita baca, setiap hari kita baca, itu langsung menghilangkan semua ego kemanusiaan. Pengen dipuji, pengen disanjung, hilang seharusnya. Alhamdulillah itu menyatakan bahwa ya hanya Allah saja yang layak dipuji, yang lain tidak, termasuk kita. Semuanya ada yang dipuji, ya kecuali Allah. Maka ketika kita mengucapkan kalimat itu, ketika kita paham maknanya, maka kita kemudian bisa mendalami alhamdulillahirabbil alamin. Maka kecillah diri kita ini, maka kecillah semua jasa kita dalam hidup, maka kecillah ya, semua yang kita lakukan dalam hidup ini. Bahkan tidak ada yang kita lakukan itu kecuali Allah lah yang memperkenankannya untuk kita lakukan. Lalu hilang ego kita ingin dipuji orang. Bapak Ibu sekalian, betapa banyaknya orang jatuh dalam hidupnya karena perkara itu. Perkara apa itu? Perkara dipuji dan dicaci. Ada orang yang berjasa tapi tidak pernah diakui, lalu berhenti berbuat baik. Ketika dia berhenti berbuat baik, siapa yang rugi? Siapa yang rugi? Dia sendiri. Karena kebaikan itu pada dasarnya untuk dia sendiri, untuk dia sendiri. Maka Allah mengatakan in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk kalian juga. Maka ketika orang berbuat baik, merasa berjasa, lalu orang lupa mengapresiasi, lalu dia berhenti melakukan sesuatu, maka dia merugikan diri sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka perbuatan baik itu untuk kalian juga. Wa in asa'tum falaha. Kalau kalian berbuat buruk, maka juga untuk diri kalian juga. Kaidahnya begitu. Maka ya, kalimat alhamdulillah ini baru kalimat alhamdulillah sebenarnya hidup kita sudah tenang kalau paham, kalau mengerti, dan lalu kita terapkan dalam hidup. Kenapa? Bahasa orang sekarang kita tidak perlu validasi. Kan zaman sekarang namanya apa? Validasi. Banyak orang tidak bisa bahagia kalau tidak ada validasi dari orang lain. Dia sudah berbuat baik, tapi kalau tidak ada orang yang mengucapkan terima kasih, dia merasa tidak sempurna perbuatan baik. Itu namanya validasi. Nah, alhamdulillah itu membunuh semuanya itu, menghilangkan semuanya itu seharusnya. Ya, maka ini diulang-ulang setiap harinya kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semangatnya itu. Semangatnya itu bahwa sudahlah, ya sudah, tidak perlu validasi. Sudahlah, tidak perlu apresiasi orang lain. Tapi ingat Pak, Bapak Ibu sekalian, kalimat ini untuk diri kita ya. Kalimat ini untuk kita secara pribadi. Jangan kepada orang yang berjasa, bukan. Kalau kepada orang yang berjasa, kita punya dalil lain. Itu kalau kita yang berjasa, maka kita tidak perlu minta diapresiasi. Tapi kalau orang lain yang berjasa, maka kita beri apresiasi. Jangan terbalik. Ini terbalik. Kalau orang lain berjasa, tidak diakuinya. Saya jawab dia. Aman dia berjasa, diceritakan kemana-mana. Nah, itu baik. Nah, dalam Islam itu, ya, kalimat yang tadi saya ucapkan berulang-ulang itu untuk kita pribadi, bukan untuk ukur orang. Untuk kita pribadi. Adapun kalau orang berbuat baik kepada kita, beri apresiasi. Tanpa dia menuntut. Kenapa? Islam yang mengajarkan itu, Allah yang mengajarkan itu dalam Al-Quran. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jika kalian ucapkan salam kepada kalian, maka balaslah dengan yang setara atau yang lebih baik daripada. Kalau orang berbuat baik, maka berbuat baiklah yang setara. Balas atau balas dengan yang lebih baik, setara atau yang lebih baik. Itu perintah Al-Quran. Mengapresiasi itu perintah Al-Quran. Minta diapresiasi itu
itu larangan. Itu yang harus dipahami. Jangan terbalik dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan ini. Dan ini luar biasa Pak kalau kita lakukan dalam kehidupan nyata. Luar biasa. Dulu saya punya tetangga LC Nitya, seorang ustaz solih hafal Quran. Dulu lama saya bertetangga sebelum beliau pindah. Ya, setiap saya mengantar makanan ke sebelah, besoknya pasti datang makanan yang lebih enak. Kadang-kadang kalau ada yang jadi ambil nagasi, cak mancing baik. Tapi memang luar biasa orang mengamalkan dalil. Ya saya kadang nggak terpikir. Kadang-kadang istri lagi buat apa namanya, lagi buat bubur kacang hijau. Kan bertetangga yang biasa lah kita. Suruh anak-anak ternak untuk ami di samping. Dan terkenal. Besok pagi itu datang pindang pati. Datang ke pati. Saya tuh nggak sadar sebenarnya. Cuma sudah bertahun-tahun, berbulan-bulan itu saya ngitung. Kalau aku kasih pasti balik. Itu akhirnya Masya Allah. Akhirnya kita berpikir luar biasa ya. Islam itu kalau diamalkan itu luar biasa. Sementara saya secara pribadi pun belum mampu. Belum mampu. Kalau orang datang kiriman langsung besoknya balas, belum mampu. Tapi beliau ini Masya Allah ya. Luar biasa. Hafal Quran, solih, mengamalkannya. Ini manusia-manusia mana? Manusia mana? Nah saya alhamdulillah yang pernah mengalami, yang punya tetangga seperti itu, tetangga seperti itu. Dan ya ini ternyata dalam kehidupan itu, kalau ini kita amalkan tuh, Masya Allah, ternyata hidup itu indah, tidak semelelahkan yang seperti yang kita pikirkan. Cuma problemnya Islam ini tidak diamalkan. Islam tidak diamalkan satu. Yang kedua dia diamalkan cuma ya untuk orang lain, untuk kita tidak. Satu. Ya, yang kedua. Yang ketiga, Islam ini seringkali diamalkan itu untuk menuntut orang, bukan untuk menuntut diri kita sendiri. Ya. Bapak-bapak itu paling senang baca dalil tentang agar istri itu taat kepada suami. Amal lagi ada ceramah itu dikuat-kuatnya begini. Supaya bininya taat, senangnya. Sementara ibu-ibu itu senangnya dengan ceramah tentang suami ideal. Dikuat-kuatkan ya udah dengar lagi supaya dia terus dia. Akhirnya semakin rajin kajian, semakin senang perang dalil di dalam rumah tangga. Bukan semakin bagus. Kenapa? Karena Islam dibuat untuk menuntut orang lain, bukan untuk kita. Ya, maka jangan tertukar dalilnya. Para ayah perbanyaklah ya membaca dalil tentang bagaimana si suami ideal, bagaimana Rasul mengajarkan dari suami, banyaklah baca dalil itu. Para istri banyaklah baca dalil tentang istri yang ideal, taat kepada suami. Ya. Masing-masing itu pegang dalilnya masing-masing, jangan diperangkan untuk orang lain. Dengan begitu nikmat hidup ini. Kalau tidak ada nikmat hidup ini. Ya. Kalau para suami selalu baca dalil tentang istri ideal, ya, apalagi baca tafsir kriteria bidadari, selesai dan menarik lagi di rumah itu. Karena bacaannya adalah kriteria bidadari. Maka akan salah juga kalau dalil itu salah. Seorang ayah sangat banyak mempelajari dalil tentang anak soleh, sehingga pas melihat anaknya yang lima itu nuntut tak kata yang soleh. Seorang anak ya, banyak membaca tentang dalil ayah yang baik. Pas melihat baknya, tidak cocok bak dengan Al-Quran. Kembali, maka kesalahan besar. Nah maka kalimat Alhamdulillah itu ya sudah menjelaskan kepada kita bahwa segala puji itu milik Allah, tidak tersisa untuk makhluk, tidak tersisa untuk kita seharusnya. Itu makna yang kedua. Nah, makna yang kedua secara hakikat, ya ternyata dari kalimat ini, dari kalimat Alhamdulillah itu secara hakikat itu tidak ada ujian kecuali hanya untuk Allah,
dan tidak ada makhluk yang layak dipuji kecuali Allah. Itu hakikatnya. Hakikatnya ya. Saya bicara, saya mengatakan ini hakikatnya. Setelah mengucapkan alhamdulillah, hakikatnya yang layak dipuji cuma Allah. Tidak ada makhluk yang layak dipuji. Hakikatnya. Tapi secara syariat ada tata caranya. Ada tata caranya. Ya. Bahwa ada orang yang memang butuh apresiasi, beri apresiasi kalau memang layak diberi apresiasi. Jangan diam. Makanya mengucapkan berterima kasih saja tidak pada orang lain sebagai apresiasi, tidak boleh juga. Maka Rasul mengatakan, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, tidak disebut bersyukur kepada Allah. Tidak ucapkan terima kasih pada manusia, maka dia tidak berucapkan terima kasih kepada Allah. Tidak sempurna syukurnya kepada Allah kalau tidak bersyukur kepada manusia. Nah, ini penting. Jadi secara hakikat pujian apresiasi hanya untuk Allah saja, tapi secara syariat ada tata caranya dalam hidup. Hadis-hadisnya ini. Maka kalau ada orang berjasa dan kita ucapkan terima kasih, syukran, jazakumullah khairan katsiran, itu hal yang lain. Ya bahkan sekali-sekali juga boleh dipuji. Ya, alhamdulillah berkat antum dan lain sebagainya. Beri apresiasi. Ya, jangan pelit apresiasi. Baik, segera ini saja. Sudah azan ya, habis. Insyaallah akan depan kita lanjutkan. Masih di ayat pertama ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.